Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Nak, kamu mengerti hal yang biasa, dan kamu memiliki terlalu banyak kenangan biasa di dalam hatimu. Ini adalah kebalikan dari kekuatan dewa tertinggi yang ingin kamu kejar. Ucap sosok itu. Tidak ada jejak energi di dalam tubuh itu. Akan tetapi, setiap kata yang diucapkan mengandung kekuatan yang luar biasa, yang hanya bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Senior, apakah yang dimaksud adalah aku tidak bisa menggambar lingkaran ini? Tanya Xiaoyan sambil melihat sosok yang berdiri dengan damai di kejauhan. Kamu bisa membuat lingkaran itu, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menggambar lingkaran yang sempurna, dan tidak boleh ada perbedaan antara keuntungan serta kerugian. Ucap sosok itu sangat menggelengkan kepalanya. Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Sekarang aku sudah mengerti. Ucap Xiaoyan kembali mengangguk. Ini seperti percakapan yang singkat, tapi kali ini percakapan itu memecahkan keraguan Xiaoyan yang telah mengganggunya selama ribuan tahun. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu sudah tercerahkan. Setelah 11 puncak menumbuh, kamu bisa pergi dan jangan hancurkan puncak yang lama. Ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya. Terima kasih kepada senior sudah memberi rasa hormat. Aku Xiaoyan dari Sensei tidak akan pernah melupakan pengertian senior untuk diriku dalam hidup ini. Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan berat. Kita sudah lama kehabisan waktu. Nama tidak penting untuk diingat atau tidak. Hal itu bukan lagi masalah. Ayo pergi. Ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya kembali. Setelah melihat Xiaoyan menyelesaikan puncak gunung ke-11, saat mendengar sosok misterius itu menjelaskan hal ini, Xiaoyan tidak melanjutkan pertanyaan yang lebih banyak, dan dia hanya mengempalkan tinjunya. Tepat setelah Xiaoyan pergi, dia melihat ke atas ke arah ribuan puncak gunung, dan di atas mereka ada nektar dewa tertinggi yang perlu dikultivasikan oleh Xiaoyan. Tapi sayangnya tidak mungkin untuk mendapatkannya sekarang. Senior, ada satu hal lagi. Tolong beritahu aku bagaimana cara pergi dari tempat ini. Ucap Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa kemana dia harus pergi. Karena sebelumnya dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Pergi? Setelah masuk ke sini? Jika kamu ingin pergi, kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu jalan yang aku tahu dari tempat ini. Ucap sosok itu sambil tersenyum. Terima kasih senior. Selama itu bukan jalan buntu, aku selalu ada cara untuk memecahkannya. Ucap Xiaoyan sambil bersiap untuk bergerak maju. Tetapi tiba-tiba sosok misterius itu menghentikan pergerakan Xiaoyan dan perlahan menatapnya. Lalu dia berkata, "Nak, jangan pergi ke arah timur. Di sana ada orang tua yang sangat merepotkan. Aku sarankan untuk pergi ke arah yang lain." Ucap sosok itu. Segera, Xiaoyan pun tersenyum pahit. Dia yang awalnya berencana untuk pergi ke arah timur pun tidak memilih arah yang tepat untuk pergi lagi. Tanpa Xiaoyan duga, dirinya dihentikan oleh sosok itu. Sebelum dia bergerak, Xiaoyan tiba akrab dengan tempat ini, jadi dia tidak perlu menempuh jalan sendiri dan segera bersiap untuk berbelok menuju ke arah barat. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa pergi ke arah barat. Ada binatang iblis abadi di sana.
Jika kamu tidak ingin menjadi jiwa yang mati di mulutnya, aku menyarankan untuk tidak pergi ke arah barat, ucap sosok itu. Setelah kembali mendengar larangan dari sosok itu, lagi-lagi Xiaoyan tersenyum pahit. Dia hanya bisa berbalik untuk menghadap ke arah selatan. Perubahan ini sangat benar-benar rusak dan keruntuhan dimulai dari arah selatan, ucap sosok itu yang sudah mengetahui arah tujuan Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun berbalik ke arah utara, namun dia belum bergerak dan menoleh untuk melihat ke belakang sisi yang jauh. Lalu Xiaoyan malah mengerutkan keningnya. Tepat ketika dirinya berjalan, sosok itu kembali berkata, lupakan saja. Sepertinya sisi manapun akan menjadi jalan buntu bagimu. Kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri. Apakah kamu hidup atau mati, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri, ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan yang pada awalnya tidak memiliki penyakit mengerikan, tiba-tiba menjadi lesu saat ini. Dan kata-kata dari sosok itu membuat hati Xiaoyan harus berbuat apa. Kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan di sini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Di sisi lain, mata sosok misterius itu langsung menatap Xiaoyan dengan dingin dan perlahan berkata, "Jika kamu berani menghancurkan gunungku, aku akan menjadikanmu salah satu gunungku," ucap sosok itu. Detik berikutnya, Xiaoyan langsung tersenyum canggung setelah mendengar ini, tapi tentu saja dia tidak akan melakukannya untuk mempertanyakan kebenaran dari apa yang dikatakan sosok itu. Bocah ini akan pergi sekarang, karena aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku pergi ke setiap arah satu persatu, ucap Xiaoyan sambil menunjukkan sikap acuh tak acuh. Adapun sosok yang berada di arah utara, itu tidak ada bahaya. Jadi Xiaoyan bergerak dan tujuan pertamanya adalah pergi ke arah utara. Sementara itu, ketika sesosok itu menyaksikan Xiaoyan berubah menjadi kilatan panjang dan menghilang di ujung yang jauh, matanya juga menunjukkan warna yang kompleks. Ngomong-ngomong, kenapa anak ini memiliki bau yang membuatku merasa familiar? Gumam sosok itu. Sekarang sudah 8 tahun sejak Xiaoyan memasuki tempat ini. Sang ular piton berkepala 9 berada di atas awan, dan dia menunggu kembalinya Xiaoyan. Bagi Juying, waktu 8 tahun hampir sama seperti menutup mata sebentar. Sementara itu, di luar lautan dalam ini ada tubuh dewa asli yang ditangguhkan. Terlihat ada 2 segel bintang yang saling melengkapi di tengah alisnya. Itu memancarkan cahaya redup dengan penyerapan terus-menerus dari kekuatan bintang yang ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, bintang ketiga di antara alisnya berangsur-angsur menjadi padat. Seketika energi dan darah yang kuat menyebar dari tubuhnya. Segel bintang ketiga di antara alisnya pun menjadi kokoh. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan tidak ada gejolak emosional di matanya. Si kelinci Bingyun dan Wujan yang menjaga di sisi pun terkejut dan segera melihat tubuh dewa asli itu dalam pandangan mereka. Tubuh dewa asli berdiri perlahan memutar kepalanya dan langsung memandang sosok kelinci Bingyun dan Wujan dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiaoyan biasanya sedikit kaku, tubuh dewa asli ini sering memiliki wajah yang datar, jadi hal seperti ini tidaklah aneh. Namun sampai pada saat tubuh dewa asli yang berada di ujung jauh tiba-tiba bergerak, niat membunuhnya pun akhirnya terungkap. Detik berikutnya sosok itu seperti tembakan meriam ketika melesat ke arah kelinci Bingyun dan Wujan. Keduanya pun hanya bisa saling memandang pada saat ini. Apa yang akan dilakukan orang yang membunuh ribuan pisau ini? Apakah kamu ingin berlatih dengan kami? Ucap kelinci Bingyun dengan marah. Setelah berbicara,
tubuh dewa asli yang masih melesat itu dengan cepat menyiapkan tinjunya untuk menyerang mereka berdua. Bahkan, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, dan sepertinya dia benar-benar berniat untuk menyerang mereka. Segera keduanya pun terkejut bukan main. Dan si kelinci Bingyun lebih dahulu membalas, sementara itu Wu Zhan masih tampak linglung dan sepertinya masih berpikir bahwa Xiaoyan sedang bercanda untuk mereka. Namun di antara keraguan-raguannya, tinju dari tubuh dewa asli sudah menyelimuti sosok Wu Zhan. "Jangan membuat masalah, aku bukan lawanmu," ucap Wu Zhan sambil melambaikan tangannya, dan masih menganggap bahwa hal itu adalah candaan. Tetapi pada saat tubuh dewa asli sudah mendekati, keris kematian benar-benar menyelimuti Wu Zhan. Ketika dia menatap mata dewa asli, dia pun baru saja merasa bahwa ada yang tidak beres. Kemudian Wu Zhan segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, gerakan tubuh dewa asli sangatlah cepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah mendekati Wu Zhan. Tanpa ragu-ragu, tubuh dewa asli pun menabrak Wu Zhan dengan pukulan hingga terjadi ledakan besar. Setelah suara keras menyebar, perisai darah muncul di depan Wu Zhan. Ternyata, Wu Zhan berhasil memadatkan kekuatan keabadiannya, dan kekuatan tinju pun menghantam perisai darahnya tepat waktu. Namun dalam sekejap, Wu Zhan menyemburkan seteguk darah, dan bahkan meskipun ada perisai darah di tangannya, itu runtuh dengan cepat. Pada saat ini, tubuh Wu Zhan melesat mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi, sampai kehilangan keseimbangan, dan garis darah terbuntuk di udara. Dengan satu pukulan, Wu Zhan tersapu ratusan meter dan tubuhnya jatuh ke dalam lautan. Akan tetapi, tubuh dewa asli tidak berhenti sampai di situ, karena tinju barusannya tampak tidak berarti sama sekali. Jika saja pukulan itu tidak terhalang oleh perisai darah dari kekuatan keabadian, itu akan cukup untuk membunuh kaisar keabadian di langkah pertama. Bahkan jika tidak sepenuhnya membunuh, itu pasti akan berakhir dengan cedera serius. Di sisi lain, mata merah kelinci Bingyun terus menatap tubuh dewa asli, karena dia merasakan bahwa ada aura dari pihak lain. Sepertinya tidak ada perbedaan dari sebelumnya, namun dari matanya, si kelinci Bingyun merasa sedikit aneh. Hahaha, tubuh ini tampaknya telah membangkitkan kesadaran dirinya. Bagaimana bisa terjadi? Ucap kelinci Bingyun yang terkejut. Pada saat ini, sosok Xiaoyan telah menghilang, dan si kelinci Bingyun bahkan tidak dapat merasakan aura milik Xiaoyan sama sekali. Tubuh itu lahir dengan kesadaran, kecuali jika pemiliknya telah mengasingkan kesadaran. Tubuh itu dapat hidup secara mandiri untuk membangkitkan kesadarannya. Atau ada kemungkinan lain, bahkan pengembaliannya sudah mati, ucap kelinci Bingyun di dalam hatinya. Meskipun si kelinci Bingyun ini tidak terlalu menyukai Xiaoyan, tetapi jika Xiaoyan benar-benar mati, bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab ini? Siapa orang yang telah membunuh dia? Jika saja aku tahu, seharusnya aku tidak membiarkan dia pergi dengan ular si bajingan itu. Aku sudah tidak peduli lagi. Apakah dia hidup atau mati, itu belum pasti. Tapi jika benar ada orang yang membunuh dia, aku juga akan marah, ucap kelinci Bingyun dengan penuh emosi. Setelah berbicara, matanya menyipit. Itu karena tubuh dewa asli ternyata bergerak, dan targetnya ternyata adalah dirinya. Situasi ini tidak dapat dikatakan sebagai kematian, tetapi masih ada kemungkinan bahwa tubuh itu terlalu kuat dari pengendaliannya, sehingga ia juga dapat menyerang tuannya dan lepas kendali, ucap kelinci Bingyun.
忍，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。